Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga anak-anakku selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya ingatkan kembali, di masa pandemi seperti ini, kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perlindungannya. Jangan lupa selalu ikuti protokol kesehatan. Oke, anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Pada pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas apa itu persamaan nilai mutlak. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pada pertidaksamaan nilai mutlak. Pertidaksamaan nilai mutlak adalah pertidaksamaan yang memuat bentuk-bentuk nilai mutlak. Nah, bentuk-bentuk itu bisa mutlak konstanta atau mutlak-mutlak. Oke, yang pertama adalah mutlak konstanta. Secara umum bentuk-bentuknya yang pertama yaitu AX ditambah B bisa kurang dari konstanta, atau mutlak AX ditambah B bisa kurang dari atau sama dengan konstanta, atau mutlak AX tambah B lebih dari konstanta, atau mutlak AX tambah B lebih dari atau sama dengan konstanta. Bentuk yang mutlak-mutlak bisa saja misalkan mutlak AX ditambah B lebih dari mutlak PX ditambah Q, misalkan begini. Yang kedua, mutlak AX ditambah B bisa lebih dari atau sama dengan mutlak PX ditambah Q, atau mutlak AX tambah B kurang dari mutlak PX ditambah Q, atau mutlak AX ditambah B kurang dari atau sama dengan mutlak PX ditambah Q. Nah, kira-kira seperti ini untuk bentuk umum dari nilai mutlak. Adapun metode-metodenya, metode menyelesaikan nilai mutlak adalah yang pertama itu bisa kita menggunakan sifat, di mana sifatnya itu adalah apabila mutlak fx kurang dari a dengan a itu adalah bilangan positif, maka penyelesaiannya adalah fx kurang dari a, di sini kurang dari negatif a. Itu kalau kurang dari. Kalau di sini sama dengan, maka di sini juga sama dengan. Oke, yang kedua, mungkin aja fx mutlak fx itu lebih dari a dengan sama a-nya adalah bilangan positif. Jika dan hanya jika penyelesaiannya adalah yaitu fx kurang dari a atau fx jika dan hanya jika fx kurang dari negatif a atau fx lebih dari a. Kalau di sini lebih dari atau sama dengan, maka di sini hasilnya adalah fx kurang dari sama dengan a negatif a atau fx lebih dari atau sama dengan a. Itu kalau kita menggunakan sifat. Kemudian alternatif kedua yaitu cara kedua bisa kita kuadratkan
kuadratkan masing-masing ruas. Yang ketiga, bisa kita menggunakan definisi nilai mutlak. Atau mungkin yang keempat, kita bisa menggunakan grafiknya. Oke, yang akan kita kupas pada pertemuan kali ini, kita cukup dua saja. Yaitu yang kita menggunakan sifat dan kita menggunakan metode kita kuadratkan masing-masing ruas. Oke, contoh. Nah, ini contoh soalnya. Tentukan penyelesaian dari itu. Yang pertama, yang A adalah mutlak X min 1 kurang dari lebih dari 2. Yang pertama, kita selesaikan menggunakan sifat. Karena ini lebih dari, maka kita pakai yang bawah. Lebih dari, maka penyelesaiannya nanti X min 1 itu kurang dari negatif 2 atau X min 1 lebih dari 2. Secara aljabar kita proses negatif 1 pindah ruas menjadi X dikurangin negatif 2 ditambah 1 X kurang dari negatif 1. Yang kedua itu X min 1 lebih dari 2, min 1-nya ke sana menjadi lebih dari 2 tambah 1, berarti X lebih dari 3. Maka penjelasannya adalah X kurang dari negatif 1 atau X lebih dari 3. Kalau kita menggunakan cara kedua, yaitu cara kita kuadratkan, maka mutlak X dikurangi 1 lebih dari 2, masing-masing ruas kita kuadratkan. Sehingga X min 1 kalau dikuadratkan menjadi X pangkat 2 dikurang 2X ditambah 1. Lebih dari 2 kuadrat adalah 4. Kita selesaikan menggunakan bentuk persamaan kuadrat, kita faktorkan. X pangkat 2 dikurangin 2X tambah 1 dikurangin 4. Jadi dikurangin 3 lebih dari 0. Setelah itu kita faktorkan, yaitu X ditambah 1 dengan X dikurang 3 lebih dari 0. Berarti X-nya negatif 1 atau X-nya 3. Nah, penyelesaiannya kita harus menggunakan garis bilangan. Negatif 1, 3. Maka kita bisa menggunakan titik uji, yaitu kita ambil atau kita pilih titik yang mudah kita substitusikan. Salah satunya di sini ada bilangan 0 di sini. Nah, kalau X-nya saya buat 0, kita substitusikan ke sini, yaitu 0 pangkat 2 dikurangin 2 kali 0 dikurangin 3. Sama dengan negatif 3. Oh, berarti wilayah dari min 1 sampai 3 atau yang memuat 0 itu bernilai negatif. Di sebelahnya pasti berubah, di sebelahnya juga berubah. Karena bentuk kuadrat. Yang diminta di sini adalah lebih dari 0. Lebih dari 0 bilangan positif apa negatif? Oke, positif ya. Berarti ini interval terbuka. Kita ambil yang positif. Ini juga kita ambil nilai yang positif. Sehingga penyelesaiannya adalah X kurang dari negatif 1 atau X lebih dari 3. Nah, ternyata sama kita
selesaikan menggunakan sifat atau menggunakan model dikuadratkan. Nah, mana yang lebih mudah silahkan kalian pilih sendiri. Tapi tentunya setiap metode ada kelebihan dan ada kekurangannya. Nah, untuk soal yang kedua, yang bentuk kurang dari, nah, kita selesaikan menggunakan sifat. Kalau kurang, berarti bentuk ini yaitu negatif 3 kurang dari, ada sama dengannya, kurang dari sama dengan 3. Artinya nilai ini paling tinggi 3, paling rendah negatif 3. Maka di sini X tambah 3. Nah, kita butuh X bukan X plus 3. Maka supaya jadi X ini masing-masing ruas kita kurangin dengan 3. Negatif 3 dikurangin 3 jadi negatif 6. X tambah 3 dikurangin 3 tinggal X. Negatif 3 dikurangin 3 menjadi 0. Sehingga penyelesaiannya adalah negatif 6 kurang dari X kurang dari 0. Sangat simpel sekali. Nah, menggunakan metode kuadrat, silahkan kita kuadratkan seperti tadi. X plus 3 kurang dari sama dengan 3. Kita kuadratkan menjadi X pangkat 2 ditambah 6X ditambah 3 pangkat 2 adalah 9. Kurang dari sama dengan 3 kuadrat juga 9. Sehingga X kuadrat ditambah 6X kurang dari sama dengan 0. Kita faktorkan X kali X ditambah 6 kurang dari 0. X-nya 0, X-nya negatif 6. Lagi-lagi kita harus menggunakan garis bilangan, yaitu 0 dan negatif 6 di kiri, negatif 6 dan 0. Nah, kita uji lagi sebuah titik. Jangan pakai 0 lagi, pakai yang lain. Yang gampangnya itu adalah 1. Kita ambil di sini 1. Kita uji 1 ketidaksamaan. Bisa ke sini. Kita masukkan berarti 1 pangkat 2 ditambah 6 kali 1 sama dengan 7, berarti positif. Maka wilayah di sini positif, di sini negatif, di sini positif. Nah, yang diminta di sini adalah kurang dari 0. Berarti bilangan negatif, maka kita ambil yang tengah. Nah, di sini ikut. Kenapa? Karena ada sama dengannya. Sehingga penyelesaiannya adalah negatif 6 kurang dari sama dengan X kurang dari atau sama dengan 0. Nah, ternyata sama dengan metode yang pertama. Nah, bentuk yang ketiga, ini ruas kanan dan kiri itu sama-sama ada nilai mutlak. Maka metode sifat ini sudah tidak bisa kita gunakan lagi. Maka caranya adalah kita gunakan hanya menggunakan cara kedua, yaitu kita kuadratkan. Sehingga menjadi X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 1 lebih dari 4X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 1. Kita alihkan ke ruas kanan. Ini menjadi 3X pangkat 2. 4 dikurangin 2 tinggal plus 2X. 1 dengan 1 habis. Nah, gitu. Kita faktorkan. X keluar jadi 3X ditambah 2 kurang dari 0. Kita lanjutkan ke samping. Berarti X-nya 0, X-nya negatif 2/3. Setelah itu kita lanjutkan ke garis bilangan.
ada negatif 2/3, ada 0. Nah, kita uji bilangan 1. 1 itu berada di sebelah sini. 1 kita uji ke bentuk yang kesini boleh. Sehingga jadi 3 kali 1 pangkat 2 ditambah 2 kali 1 hasilnya adalah 5. 5 itu positif, sedangkan yang diminta adalah negatif. Oke, berarti wilayah ini positif, negatif, positif, sedangkan yang diminta adalah yang negatif. Sehingga kita buat daerah penyelesaiannya, tapi di sini tidak ikut karena tidak ada sama dengannya. Sehingga penyelesaiannya adalah negatif 2/3 kurang dari X kurang dari 0. Nah, sementara sampai di situ penjelasan tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Semoga apa yang saya jelaskan itu bisa membantu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.